lakukan kembali, klik mana yang akan diedit kembali. Sampai di sini paham nggih untuk proses edit nggih? Oke, siap, paham. Siap. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan kegiatan? Tinggal klik di sini tambah kegiatan atau di plus ini juga bisa. Nah, ini masukkan kode desanya. Kode desanya di kembang itu 33. Jangan pakai titik nggih. Tampilan di sini memang ada titik, ada komanya, tapi teman-teman tidak usah pakai titik. Jadi huruf semuanya saja. 20 kecamatannya itu kodenya 14 ya Mas Ulum ya. 14 2001 misalnya. Ini silahkan diklik di sini. Nah, itu. Kemudian lokasinya kegiatan itu ada di desa 001 itu Jenggotan. Mana Mas yang Sumanding ya? Duda Awu. Duda Awu ya. Desa Duda Awu. Kemudian sumber dananya dari DDS. Kegiatannya misalnya adalah pemberian biasanya yang ada di desa itu honor guru ada Mas Ulum atau honor kader ya, honor kader jelas ada. Kader. Iya, honor kader. Kan ada KPM, ada kader posyandu, guys. Nah, ini masuk. Kemudian uraian keterangannya honor kader posyandu. Hanya begitu posyandu. Kemudian rencana biayanya. Kira-kira piro ya Mas Ulum ya? 250.000 kali 12. Kali berapa? Kali 12. Berarti 3 juta ya? Ya. Nanti bisa diperbaiki atau bisa juga dihapus nanti. Kemudian sampai dengan bulan Agustus ini sudah realisasi 8 bulan. Kira-kira wae Mas Ulum ya. 2 juta berarti. Ya, biasanya sih dikaitkan akhir tahun ya. Mau lebaran. Peserta laki-laki nggak ada ya. Kalau kader posyandu biasanya ibu-ibu semua perempuan ya. Semua. Ya, ini misalnya 4 orang, 5 orang, 250 biasanya 50.000. Nah, mulainya karena ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap bulan, maka ini dimulai di Januari. Kan pemberian insentifnya setiap bulan ya. Ya, tapi setiap cairnya bulan. DD tahap 3 berarti bulan 3. Iya, enggak apa-apa. Iya. Berarti kita mulai di bulan 3 saja. Bulan 3 tanggal 10. Sampai dengan saat ini, today. Karena kan ini masih bersifat menerus, nggih. Kalau satu kegiatan selesai, silakan teman-teman pilih salah satu tanggal. Tapi kalau kegiatan itu langsung selesai satu kali, berarti pilih ini, nggih, bisa tanggal saat ini, today. Kemudian foto kegiatan ada. Kemudian klik save. Nah, sudah. Coba kita cek. Oh, tadi belum disinkronkan. Lebu tau raja. Kadang-kadang juga sok rewel. Nah, ini sudah masuk nggih, sudah awu nggih. Sudah masuk ya. Tadi belum ada kancilan. Baru kancilan saja tadi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya, gampang nggih. Silahkan, kegiatan-kegiatan non-sarpras itu sudah banyak yang dilakukan oleh desa, tetapi teman-teman harus pilah-pilah kegiatan non-sarpras yang dilaporkan di sini adalah kegiatan di luar PPKM, di luar juga SDGs. Jadi musdes-musdes, kalau musdes musren bangdes, musdes yang di luar musdes SDGs nggih, itu masuk di sini, tetapi yang musdes SDGs masuk di kegiatan SDGs, tidak dilaporkan di sini. Kemudian untuk kegiatan yang sudah dilaporkan nanti di PPKM Mikro 8%, itu juga tidak dimasukkan di sini. Musdes BLT masuk di sini, karena kegiatan BLT kan tidak secara spesifik itu
include di alokasi BLT. Alokasi BLT kan khusus hanya untuk dana yang diberikan kepada KPM. Sehingga untuk Musdes BLT itu belum tercover di PPKM, belum tercover di SDGs, belum tercover di BLT, dia tetap masuk di kegiatan non-sarpras. Gitu nggih. Jadi dipilah selain yang SDG, selain yang BLT, dan selain yang PPKM 8%. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Teman-teman yang masih kosong tolong diisikan nggih, karena kita selalu di absen. Jepara itu totalnya baru sejumlah belum ada 100 desa yang melakukan input sarpras. Kemudian dari yang sudah masuk ini ternyata juga masih kosong datanya. Padahal yang diisikan di sini rata-rata sebagian mungkin sudah dilaksanakan. Ini masih kosong semua. Ini masih kosong ya. Jadi nanti diisikan kegiatan-kegiatan sarpras. Jadi rencana biayanya sekian, realisasi biayanya bagaimana. Kalau kesulitan peserta laki-laki perempuan monggo lah. Disesuaikan kira-kira nek Musdes ning gone Dudau wong akeh ta wong sithik kan panjenengan sudah kulino nindai Musdes bisa memperkirakan berapa orangnya. Kemudian tanggalnya juga bisa disesuaikan waktu-waktu Musdes itu kapan. Kemudian kalau misalnya kegiatan yang terkait dengan 17-an berarti ya sekitaran di bulan Agustus dan seterusnya. Cukup untuk yang non sarpras? Oke, cukup. Cukup. Aku seneng nek cukup-cukup itu. Cuma yang penting kok kan terus realisasi terus langsung diisi kan gitu. Oke, sekarang kita coba untuk yang non sarpras. Ya. Kembali saja. Bu, tanya Bu. Ya, tanya monggo. Bu, aplikasi itu bisa di-save ke Excel buat manual atau enggak Bu ya? Kalau penjenengan ngersake nanti saya ambilkan bisa. Tetapi kalau jenengan mau upload, kalau mau upload Excel-nya tidak bisa. Yang bisa itu dari provinsi. Tetapi kalau untuk mengambil Excel-nya nanti bisa saya ambilkan dari spreadsheet-nya provinsi. Oh gitu. Saya minta nanti saya ambilkan. Nanti saya share supaya teman-teman juga memudahkan dalam mencari data. Nanti tinggal diinputkan, akan lebih mudah memang kalau memakai Excel. Bu. Ya. Nah ini, kemudian kita masuk di input data sarpras. Untuk sementara, untuk data sarpras ini, menu tambah kegiatan masih dikunci. Jadi berbahagialah teman-teman yang kemarin sudah memasukkan semua rencana kegiatannya, baik yang sudah dilaksanakan maupun belum. Sementara untuk teman-teman yang belum memasukkan atau baru sedikit sekali memasukkan kegiatan sarpras, mohon bersabar. Provinsi minta kita melengkapi data yang sudah ada dulu di APP Sheet, kemudian baru akan dibuka menu tambah sarpras. Seperti biasa, kita klik dulu ini, tombol biru accept atau diterima. Agak lama karena untuk data sarpras ini jumlahnya sudah cukup banyak. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman klik edit sarpras. Supaya tampilannya bisa ke sini, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan sortir. Kita sortir dulu. Ini teman-teman, kalau untuk kegiatan non-sarpras, proses filternya itu lebih mudah. Saya nggak tahu, saya sudah usul juga ke Mas ya, kenapa untuk filter di non-sarpras itu tidak bisa seperti yang di sarpras. Kalau yang di
kegiatan Sarpras, kita bisa melakukan filter secara bertingkat. Jadi tadi saya filter kabupaten, muncul semua kabupaten untuk Jepara, kegiatan Sarpras di Jepara. Kemudian saya filter lagi untuk kecamatannya, Kecamatan Jepara Kota kebetulan ini tadi, sehingga di sini yang tampil hanya 5 desa di Kecamatan Jepara Kota. Nah, ini hanya tampil untuk Jepara Kota semuanya. Ini coba kita cek, sudah ada 5 desa di Jepara Kota, tapi kalau tidak salah ini adalah di DD tahap 1 semuanya. Sehingga ini isiannya sudah ada semua untuk realisasi biaya, semuanya sudah terisi semua. Hanya saja untuk progres dan seterusnya ini masih kosong semuanya. Nah, monggo nanti saya minta Mas Rohman, Mbak Via, dan Mas Dwi Kostianto untuk melengkapi data ini, termasuk nanti mengumpulkan data-data rencana kegiatan di DD tahap 2 dan di DD tahap 3. Proses teman-teman untuk melengkapi sama seperti tadi, nggih, diedit, disorot di salah satu baris kegiatan yang akan diedit. Ini, kemudian klik tanda pensil di kanan bawah. Ini, kemudian kita lengkapi data-data yang kurang. Kalau memang ini sudah pas, nggih, silahkan. Tapi kalau mau dilengkapi, monggo, misalnya rehab atau apa, rabat beton RTK 1, RW 2 misalnya seperti itu. Kemudian yang abu-abu ini sudah dikunci, ya, tidak bisa dirubah, lokasinya sudah benar atau belum. Kemudian apakah jalan rabat beton ini betul jalan lingkungan? Ini berdasarkan data awal yang pada waktu itu dikirimkan dari kecamatan. Waktu itu masuk di jalan lingkungan, seandainya ini tidak ada perubahan. Kemudian ini apakah kegiatannya masuk di pemeliharaan, peningkatan, atau pembangunan? Mas Rohman ingat nggak? Rabat beton RT 1, Mas Rohman, halo? Misalnya saja, nggih, ini sifatnya adalah pembangunan, misalnya. Kemudian cara pengerjaan swakelola betul, nomor SDGs. Jadi bedanya dengan yang kegiatan non-Sarpras, di kegiatan Sarpras ini ada nomor SDGs-nya. Jalan masuk SDGs 9, kemudian jumlah kegiatan. Kalau jalan yang dibangun itu ada dalam satu paket itu ada 1, ya isikan 1. Tapi kalau dalam satu paket ada 2 kegiatan, isikan 2 di sini. Bisa dikoreksi nanti, ya. Kemudian rencana volume untuk kegiatan jalan, volume kegiatan sesuai panduan yang sudah jalan itu dihitung meter. Bukan kubik, nggih, walaupun di sini tadi adalah jalan rabat beton. Nek tuku nih gone apa ready mix iku kubikasi, nggih, tetapi satuan di sini adalah satuannya meter panjang, nggih. Jadi misalnya berapa? Misalnya ada 100 meter. Rencana volume 100 meter. Sudah dikerjakan. Realisasi volume sama 100 meter. Kemudian dia terkunci, nggih. Di sini kalau kita lihat satuannya adalah meter, ini sudah terkunci. Kemudian jumlah biayanya rencananya ada 52 juta. Realisasinya kita buat sama, ini sudah benar. Kemudian realisasi swadaya 0, progres fisik. Mas Rohman ini dulu laporannya sudah bulan apa itu, ya, sudah jauh. Pastinya ini saat ini sudah selesai 100%. Sekarang rencana HOK-nya ada berapa? Misalnya kita kira-kira saja HOK-nya ada 120 HOK. Pekerja, kemudian untuk pakaian 100 meter. Misalnya ada 40 pekerja, kemudian tukangnya ada 10, kemudian mandornya nggak ada, kemudian di sini sama 40, kemudian 10. Biasanya ada di RAP, ya, di Siskudes itu bisa dilihat berapa HOK pekerja, tukang, dan sebagainya. Upah untuk tukang berapa, untuk upah untuk pekerja berapa? Misalnya saja ini, saya nggak tahu, di Jepara Kota itu biasanya mahal.
untuk mandor karena tadi kosong. Kemudian ini sudah dikunci. Dan rencana pekerja laki-laki, jumlah pekerja yang laki-laki berapa? Misalnya ada 12 orang. Pekerja yang perempuan kepala keluarga, ora ana wong wedok. Pekerja yang perempuan tapi non peka, tidak ada. Ora ana wedoke masalah. Ya ini 12 orang adalah laki-laki semua. Jadi dari 12 orang ini laki-laki semua, tidak ada perempuannya. Realisasinya untuk yang ARTM berapa? Apakah ada yang ARTM, apakah ada yang pengangguran dan sebagainya? Ini monggo nanti diisi. Saya isikan saja di sini. Yang lainnya dianggap 0 saja. Atau nanti monggo tergantung data teman-teman semuanya. Ini untuk mempercepat saja. Kemudian waktu mulainya. Waktu mulainya dulu itu cairnya bulan apa Mas Rohman? Mei lah. Nanti bisa diperbaiki ya. Mei sampai dengan Mei 100 meter. Mei ya sampai ini saja. Kemudian durasi waktu dari tadi Mei 4. Nah, ini udah. Ini waktunya ada 6 hari. Kemudian realisasi pemanfaat. Itu tadi kan jalan lingkungan di RT nggih. 1 RT kira-kira jumlahnya ana wong 200, lanange ana wong 98, perempuannya ada 112 misalnya. Kemudian yang miskin ada berapa? Ini data ini perkiraan mawon nggih, kalau tepat bener nggih. Kayak data SDGs ora rampung-rampung. Nah, foto 0%-nya sudah atau belum? Biasanya desa sudah punya nggih, tinggal teman-teman nanti collecting karena tidak dilampirkan di sini. Kalau ada keterangan silahkan diberi keterangan. Kemudian klik save. Kemudian lakukan sinkronisasi. Sama seperti proses non-sarpras tadi. Hanya bedanya ketika di kegiatan sarpras itu proses filternya lebih mudah. Biasanya agak lama karena memang data sarpras itu inputnya banyak. Kalau non sarpras tadi yang diinput relatif sedikit. Mungkin teman-teman kalau pakai paketan data di rumah agak sulit, ya, perlu wifi. Maka pergunakan waktu kalau di kecamatan bisa dicicil 1-2 kegiatan. Nah ini sudah masuk, ya. Sudah masuk. Kemudian coba kita lihat ini sudah masuk apa belum editan kita tadi. Nggih, sudah masuk nggih. Ini sudah masuk, tadi masih kosong semua. Nah, sudah lengkap. Nanti bisa diperbaiki nggih inputannya Mbak Pia. Ini wilayahnya Mbak Pia atau wilayahnya Mas Dwi ini? Ini kalau untuk menu tambah sarpras, alhamdulillah untuk menu tambah sarpras sudah dibuka. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa menambahkan nggih. Misalnya 3320 Jepara itu nomor 6 ya, 06 2001. Oh, belum dibuka berarti. Menu tambah sarpras ternyata belum dibuka teman-teman, jadi ini tidak bisa. Jadi memang sudah tampil, tapi nanti ketika di-save dia tidak bisa. Jadi sementara yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah melengkapi apa yang sudah ada di EPP Sheet ini. Teman-teman 16 kecamatan rata-rata sudah input semua, hanya desanya belum lengkap. Seperti Donorojo itu baru 3 desa. Kemudian untuk beberapa kecamatan sudah lengkap, kemudian Jepara Kota itu sudah lengkap sekian desa, 5 desa, tetapi baru untuk data kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti teman-teman saya kirimi Excel-nya nggih, untuk kegiatan yang sudah masuk di EPP Sheet, kemudian yang belum masuk nanti bisa teman-teman sisipkan di dalamnya. Sampai di sini ada pertanyaan, cukup jelas nggih? Gampang. Sing ora gampang golek data nih.
Gitu ya. Mas Ulum jangan serius. Saya fokus. Saya fokus. Iya, fokus. Iya. Monggo teman-teman ada yang ditanyakan mungkin. Mas Samsudin, monggo nanti bisa dikawal nggih data kemarin Karimun itu yang masuk sudah banyak. Mas Ardo monggo data rencana kemarin sudah banyak juga. 8 desa Mas Ardo sudah semua, tetapi untuk realisasinya kan masih kosong. Jadi nanti monggo semuanya saja, tidak saya sebut satu persatu. Kemudian kalau teman-teman mungkin ada yang merasa sudah kirim data kecamatan lengkap, tetapi ternyata belum masuk di EPPC, ternyata yang dari provinsi ini pengambilan datanya adalah data yang dikirimkan sebelum 31 Juli. Jadi saya mohon maaf, ada beberapa kecamatan yang sebenarnya pada 6 Agustus, provinsi kan memberikan batas waktu 6 Agustus dan 8 Agustus. Itu semuanya sudah lengkap, tetapi ternyata yang dipakai adalah data yang sebelumnya, jadi tanggal akhir bulan Juli. Jadi saya mohon maaf, nanti saya bantu proses inputnya untuk data yang sudah ada di saya. Tetapi sebatas saya menginput apa yang ada, karena saya kan tidak punya data realisasi. Kalau data realisasi sudah ada di sana, akan saya bantu inputkan. Gitu. Cukup? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Jelas semuanya, kemarin yang masih ada bingung cara ngisi, cukup jelas? Sudah, Bu. Cukup. Siap. Oh, kalau sudah cukup, saya matur nuwun banget teman-teman sudah meluangkan waktu dari pagi tadi stunting untuk laporan konvergensinya, kemudian juga dilanjut dengan laporan PPKM 8%, kemudian ada laporan non sarpras, ada laporan sarpras yang memang setiap hari kita itu berkutat dengan data-data, jadi mohon teman-teman nanti bisa berbagi tugas, bisa berbagi waktu, meluangkan waktu sedikit, karena progres kita itu untuk yang PPKM alhamdulillah kan sudah komplit, tetapi yang untuk non sarpras dan sarpras ini progres Jepara itu masih sangat rendah, jadi masuk kategori 8 kabupaten terendah di Jawa Tengah. Saya mohon bantuannya kepada teman-teman nanti untuk bisa sedikit-sedikit meluangkan waktu melengkapi data yang sudah ada. Makaten waktunya saya kembalikan kepada Mas Ulum selaku pengatur lalu lintas acara siang hari ini. Itu tadi pagi, kalau siang ini sudah free ini semuanya. Iya. Free. Honornya durung ditampa Mas, jadi jangan dilepaskan dulu. Iya. Oke, monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau cukup mau ditutup? Halo kawan-kawan. Terima kasih Mbak Rini atas semua bantuannya. Mbak Rini ini luar biasa loh. Dari mau awak rada ora kepenak we ngegase kaya ngono apa meneh nek kepenak ngetril ta. Luar biasa apa biasa di luar? Terima kasih. Oke teman-teman, apa mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Halo, sudah? Tidak ada pertanyaan ya? Kelihatannya cukup, Mbak Ida. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Ulum. Terima kasih teman-teman semua yang masih bergabung. Ada 50 partisipan. Mas Samsudin gimana? Bu, makasih juga Bu. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.